bersyukur bersama oleh karena anugerahnya, maka kita boleh menikmati kebahagiaan di hari ini dan boleh berkumpul bersama-sama di rumah yang kudus dalam ibadah minggu sesi yang kedua sekaligus ibadah perjamuan kudus sedunia. Dan ibadah kita di saat ini akan dilayani oleh yang kekasih Ibu Pendeta Iren Sompik Lawalata SMTH, dan diinformasikan bahwa ibadah kita di saat ini ada pundi ekstra untuk kegiatan pria kaum bapa, dan juga ibadah kita di saat ini disiarkan secara langsung melalui Radio Republik Indonesia Manado. Oleh karena itu diucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada seluruh jemaat Mision Teleng Sentrum Manado kolom 1 sampai dengan 24, bahkan jemaat lainnya yang baru pertama kali beribadah bersama-sama, bahkan seluruh pendengar jemaat Tuhan yang mendengarkan berita sukacita lewat ibadah di Gemim Sion Teleng Sentrum Manado melalui siaran Radio Republik Indonesia Manado. Oleh karena itu selamat datang dan selamat kita beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri. Kita memulaikan ibadah ini dengan menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 19, bait pertama dan kedua, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, penolong manusia. Kau kukasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang indah tamasya, indah sawalada, sungguh elok bestari. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah nats pembimbing dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Allah Bapa yang Yesus Tuhan, ya Allah Bapa ya Yesus Tuhan. Ya Allah Bapa, ya Yesus Tuhan, ya Roh Kudus, aku bersyukur, aku memuji, menyembahmu. Oh berikanlah
Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Dalam Mazmur 34 ayat 19 bunyinya demikian, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari berdoa. Inilah kami, umat-Mu ya Tuhan. Kami datang di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus, dalam persiapan hati kami datang kepadamu Tuhan untuk beribadah, bersyukur ketika kami boleh melewati hari-hari hidup kami. Berkenanlah Tuhan kami untuk datang di tempat ini bersekutu memuji dan membesarkan nama-Mu. Namun kami menyadari sebagai manusia ada begitu banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Baik kami lakukan itu dalam hati, pikiran, maupun tindakan kami yang tidak berkenan kepadamu. Dengan penuh kerendahan hati, kami mohon ampun, sucikan hati, pikiran, perbuatan kami, agar kami layak untuk menjadi anak-anak-Mu. Ampuni kami, baharui kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Banyak orang suka diampuni, tapi tidak rela mengampuni. Tak berguna mohon pengampunan jika kita mengeraskan hati. Tapi Yesus Tuhan Maha Kasih mengampuni orang yang berdosa. Jika kita ampuni sesama, kita pun akan diampuninya. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Ku akan selalu bersyukur. Ku akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku.
Kita akan masuk dalam pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Dengarkanlah hukum Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 15. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga, yang telah menghentar kami untuk boleh ada menyatu bersama dalam persekutuan ibadah di hari Minggu yang kudus dan mulia ini. Waktu di mana kami, baik yang sedang beribadah di rumah gereja, tetapi juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti siaran ibadah ini melalui Radio Republik Indonesia, yang ada di rumah tetapi mungkin juga dalam perjalanan. Mari kita mengerti bahwa inilah waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami semua untuk boleh mengambil bagian dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam mana kami merespon iman di menikmati kasih dan kebaikan Tuhan, di mana kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, berucap syukur berterima kasih karena keberlayakan Tuhan telah dinyatakan bagi kami semua. Pun dalam persekutuan ibadah di saat ini, kami hendak mau membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Anugerahkanlah kuasa Roh Kudus dan hikmat-Mu, baik bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, tetapi pun bagi sekalian kami, sehingga firman ini benar-benar menuntun kami, menolong kami dalam kami menjalani hari hidup kami, dan dalam segala pengharapan kami menikmati kasih dan kebaikan Tuhan, tugas dan tanggung jawab, amanat dan kepercayaan yang Engkau beri bagi masing-masing kami, sehingga hidup kami akan terarah dan tertuntun dalam terang firman, untuk senantiasa dalam ketaatan dan kesetiaan mendengar tapi juga melakukan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami yang bermohon kepadamu dan berfirman bagi kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab. Mari kita membuka dalam Mazmur 144 ayat 1 sampai 15. Saya akan membacakan Alkitab
terjemahan baru edisi kedua. Mazmur 144 ayat 1 sampai 15 berperikopkan permohonan raja menghadapi perang. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Dialah sekutu yang setia dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin yang berembus, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, tekukkanlah langit-Mu dan turunlah, sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serakkanlah mereka, lepaskanlah panah-panah-Mu dan cerai-beraikanlah mereka. Ulurkanlah tangan-Mu dari tempat tinggi, bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir yang dahsyat, dari cengkeraman orang asing. Mulut mereka mengucapkan dusta dan tangan kanan mereka bersumpah palsu. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagi-Mu, dengan mandolin 10 senar aku hendak bermazmur bagi-Mu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan membebaskan Daud hamba-Mu. Bebaskanlah aku dari pedang bencana dan lepaskanlah aku dari cengkeraman orang asing. Mulut mereka mengucapkan dusta dan tangan kanan mereka bersumpah palsu. Kiranya anak-anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh subur pada masa mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Kiranya gudang-gudang kita penuh dengan berbagai hasil usaha kita. Kambing domba kita menjadi beribu-ribu, bahkan puluhan ribu di padang-padang kita. Kiranya lembu kita tambun-tambun, tidak ada lagi wabah dan keguguran, dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita dengarkan dan hayati bersama pujian sebelum khotbah dari jemaat yang ada di kolom 18 dan jemaat yang ada di kolom 19. Disilakan jemaat yang ada di kolom 18.
Pujian berikutnya disilakan jemaat yang di kolom 19. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Dari mimbar ini Pendeta Lia, tadi waktu udah menyanyi kolom 19, jemaat rupa terpesona kute. Memang sore pe bulan, oh, so berber, so mau dekat-dekat toh. Orang mau menyambutan, jadi kolom 19 so lebih dulu kasih ingat apa orang ini.
Memang kita waktu lihat di grup Pelsus semua nyanyi, kita lain nih kolom 19 ya. Jadi tadi kita udah lihat nih jemaat antara dorang haga nih paduan suara ini dengan penuh pertanyaan, kenapa dorang semua nyanyi atau aduh solo dekat kote. Dorang mesti mempersiapkan segala sesuatunya ya. Bapak Ibu Saudara, persekutuan jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, terimalah salam Kristiani. Shalom. Damai di hati. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah gereja, tetapi juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti siaran RRI, baik di rumah, tetapi juga mungkin mereka dalam perjalanan ya. Saya menyapa sebagai kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di minggu pertama bulan Oktober 2025 ini bersama dengan semua warga gereja Masehi Injil di Minahasa, kita diajak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab Mazmur pasal 144 ayat 1 sampai 15 yang merupakan nyanyian syukur Raja Daud. Dan bacaan firman Tuhan ini tertuntun dengan tema berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat Maha Tuhan, Raja Daud merupakan raja kedua bangsa Israel setelah ia diurapi oleh Samuel menggantikan Saul. Ia anak bungsu, anak ke-8 dari Isai, seorang dari Efrata, dari Bethlehem, Yehuda. Sebelum diurapi menjadi raja, Daud adalah seorang penggembala domba milik ayahnya, yaitu Isai. Ia menjadi terkenal, katakanlah viral ya, ketika ia mengalahkan Goliat, raksasa Filistin hanya dengan menggunakan umban semacam katapel dan batu. Dalam perjalanan kehidupannya, mulai dari menjadi seorang gembala sampai menjadi seorang raja, ia meyakini dan menyadari dengan benar bahwa Tuhan Allah selalu menolong dan menyertai dia. Tuhan melepaskannya dari cakar singa dan beruang ketika ia sedang menjaga domba-dombanya. Tuhan menolongnya untuk mengalahkan Goliat. Tuhan meluputkannya dari kejaran Raja Saul yang iri hati dan ingin membunuhnya. Pun ketika ia telah menjadi raja, Tuhan memberinya kemenangan demi kemenangan atas musuh-musuhnya, di antaranya ketika dia berperang melawan Filistin, Moab, Amon, Edom dan sebagainya. Bahkan ketika ia jatuh dalam dosa, ya, Uria toh berseba kan? Iya. Dan bertobat sungguh-sungguh, Tuhan mengasihaninya. Tuhan mengampuninya dan memelihara hidupnya. Pendek kata, Raja Daud menyadari dengan benar bahwa kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan yang dia raih, yang dia rasakan, yang dia nikmati, baik oleh dirinya tetapi juga oleh bangsanya, semua hanya karena pertolongan Tuhan. Dan itulah yang nampak disaksikannya melalui firman Tuhan yang kita baca di saat ini. Raja Daud memulainya dengan terpujilah Tuhan. Dia mengangkat pujian kepada Tuhan, merendahkan dirinya sebagai seorang raja, mengangkat Tuhan lebih tinggi. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang mendudukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Bahwa Raja Daud memuji Tuhan sebagai gunung batu, simbol kekuatan dan perlindungan. Ia memuji Allah sebagai sumber kekuatan, bahwa Tuhan Allah sendiri yang menganugerahkan kepadanya kemampuannya untuk berperang dan memberikan kepadanya kemenangan dan keselamatan. Dalam pujiannya kepada Allah, ia menyadari benar akan kefanaannya sebagai manusia yang membuatnya sempat bertanya, "Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya?
Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ia dibuat terpesona atas perhatian Tuhan Allah kepadanya, tetapi juga kepada bangsanya. Sebagai manusia yang bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya, hanya ibarat seperti laksana angin dan bayang-bayang berlalu. Ia begitu mengagungkan Tuhan akan kepedulian Tuhan dan kelemahan manusia dalam kefanaan manusia dan ketergantungan penuh kepada Allah. Pemazmur kemudian mengarahkan pandangannya ke angkasa. Ia mengagungkan Tuhan sebagai panglima perang agar turun tangan ke bumi, menyentuh gunung-gunung yang siap menyambut kedatangannya untuk membebaskannya dari para musuh yang diibaratkannya seperti banjir. Penipu yang mulutnya penuh dengan kebohongan dan segala perbuatan mereka adalah dusta. Raja Daud memohon pertolongan Tuhan untuk menyelamatkannya, meluputkannya dari musuhnya. Selanjutnya, Raja Daud mengungkapkan kerinduannya untuk menyanyikan pujian baru dengan iringan gambus 10 tali sebagai tanda syukur karena Tuhan Allah telah memberi kemenangan, membebaskannya dari para musuh, dari tangan orang-orang asing yang sangat berbahaya karena mulut mereka penuh dengan kebohongan, penuh dengan dusta. Selanjutnya Raja Daud mengakhiri nyanyian syukur ini dengan memohonkan berkat atas bangsanya, bangsa Israel. Sebagai seorang raja, Daud melihat bahwa keamanan dan kesejahteraan bangsanya hanya akan mungkin terjadi apabila Tuhan Allah sendiri yang menjadi pelindung dan sumber berkat atas mereka. Raja Daud bermohon supaya anak-anak bangsa Israel diberkati oleh Tuhan, baik anak laki-laki tetapi juga anak-anak perempuan. Di sini katakan semoga, harapan ya. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Semoga anak laki-laki bangsa Israel memiliki masa depan, memiliki kekuatan tenaga untuk berperang, bisa tumbuh laksana tanaman yang besar, yang subur, bertumbuh kuat dalam iman yang berkarakter dan takut akan Tuhan. Dan anak-anak perempuan seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Biasa untuk bangunan istana tentu kayu-kayu pilihan, Kang. Ukiran-ukirannya pasti indah. Yang diharapkan anak-anak perempuan bangsa Israel dapat memberi keindahan, dapat menjadi pilihan Allah yang menampakkan kekokohan, yang memberi nilai. Bukan hanya itu saja, tetapi juga Raja Daud memohon supaya kiranya Tuhan Allah memberkati bangsanya dengan segala kesejahteraan. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Gudang-gudang penuh dengan berbagai barang, dengan berbagai hewan peliharaan, ternak, kambing, sapi dan sebagainya. Yang gemuk, yang sehat. Apabila tiba musim kawin, semuanya berhasil, tidak ada yang keguguran. Semuanya bertambah, banyak jumlahnya, dan tidak ada yang akan terluka di padang. Di bagian akhir sekali, nyanyian syukur permohonan doa Raja Daud kepada Tuhan merupakan pesan klimaks ya. Ia menyadari bahwa sekalipun ia adalah seorang raja, namun segala keberhasilan, kesuksesan, kesejahteraan, kemakmuran yang dicapai hanya akan terjadi apabila Tuhan menjadi pusat sentral yang harus dihadirkan di dalam kehidupan mereka. Bahwa Tuhan Allah selalu harus diandalkan. Ia sumber kekuatan, sumber perlindungan, dan sumber berkat. Karena itu dia katakan, berbahagialah bangsa yang
Allahnya ialah Tuhan. Berbahagia di sini bukan cuma berarti senang ya, tetapi bangsa yang benar-benar membangun relasi hubungan yang akrab, yang intim, yang baik, yang indah dengan Tuhan. Dan bahwa mereka berjalan bersama dengan Tuhan, bahwa mereka hidup bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan pemeliharaannya dalam hidup mereka. Bukan karena kekuatan dan kemampuan mereka sendiri, tetapi oleh karena Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan ini kiranya juga memberi kita inspirasi, memberi ajakan bagi kita untuk bagaimana kita menyadari setiap pribadi kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita adalah umat Allah yang telah menikmati anugerah keselamatan. Orang boleh ada sebagaimana adanya hari ini karena kasih dan kebaikan Tuhan sajalah. Orang boleh menikmati segala sesuatu dan mengerjakan segala sesuatu dalam hidup ini, bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi karena Tuhan menolong dan memampukan kita. Karena itu firman ini menjadi ajakan bagi kita untuk bagaimana kita terus hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Mengundang Tuhan Allah untuk senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Tanpa Dia, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tiada artinya hidup ini tanpa kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan itulah yang akan sungguh menolong dan memampukan kita untuk menjalani hari demi hari dengan segala apa yang Dia jumpakan. Keadaan apapun akan mampu mengubahkan kita untuk terus menikmati suasana yang penuh dengan shalom, sukacita, dan damai sejahtera. Maka hidup berbahagia, hidup berjalan bersama dengan Tuhan, hidup dituntun oleh Tuhan, hidup mendengar dan melakukan kehendak Tuhan akan benar-benar menjadi bagian kita. Bukan cuma sekedar ucapan, bukan cuma sekedar orang dengar, tetapi benar-benar menjadi bagian kehidupan kita. Hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Sebagaimana Raja Daud, dia memuji Tuhan karena pemeliharaan Tuhan atasnya dan atas bangsanya. Maka melalui perjamuan kudus ini juga, dalam kita mau makan roti dan minum anggur, kita memuji Tuhan atas karya keselamatan yang telah Dia kerjakan di dalam dan melalui Kristus Yesus. Bukan hanya kita mengenang akan kematian Kristus juga, tetapi dalam rangka juga kita menantikan kedatangannya kembali. Supaya dimemaknai, kita makan roti dan minum anggur dalam perayaan perjamuan kudus ini. Orang diingatkan untuk bagaimana memaknai pengorbanan Kristus, tubuh dan darahnya yang akan terus menghantar kita untuk memelihara hidup kita. Hidup yang benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup dalam hati yang tulus, yang murni, yang suci, yang adil, yang penuh dengan kasih. Dan hidup yang mau saling membangun satu dengan yang lain. Kita percaya bahwa kesempatan yang Tuhan beri bagi kita saat ini adalah satu kesempatan yang luar biasa untuk mampu memaknai hidup, bahwa sejatinya hidup bukanlah diri kita sendiri, tetapi Dia hadir, berkarya, dan bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga yang kita hadirkan adalah kehendak-kehendak Tuhan yang seturut dengan kehendaknya. Maka hidup yang kita jalani adalah hidup yang sungguh-sungguh menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai umat kepunyaan Allah, mari kita buat komitmen iman bahwa kita akan terus mengandalkan Tuhan, mengakui kekuatan dan kemahakuasaannya. Kita hanya akan beribadah sujud menyembah kepada Tuhan, dan kita akan terus hari lepas hari membawa hidup kita lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan akan lebih dan memahami lagi setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan akan mengalami bagaimana kebaikan Tuhan,
bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana kasih sayang Tuhan yang luar biasa, dan torang akan terus selalu bersyukur, memuji dan mengagungkan Tuhan, menjadi sebuah kesaksian yang bukan kiranya hanya bagi kita sendiri, tetapi juga bagi banyak orang. Sehingga di mana kita pergi dan berada, kita menjadi kesaksian, alat kesaksian Tuhan yang mensukacitakan. Sehingga lewat apa yang kita hadirkan dalam hidup kita yang percaya ini, Tuhan akan dapat membawa jiwa-jiwa untuk dimenangkan bagi nama Tuhan. Meski ini tidak mudah, butuh perjuangan, butuh komitmen, tetapi bukanlah tidak mungkin. Pasti Tuhan akan menolong sebagaimana Ia menolong Raja Daud dan bangsa Israel, maka Tuhan juga pasti akan menolong kita. Asal percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, dan membiarkan Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita, berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menikmati hidup yang sejatinya, hidup yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menolong dan memberkati orang semua. Amin. Firman Tuhan. Pujian berikutnya setelah khotbah disilakan jemaat yang ada di kolom 23.
Jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan sambil kita melakukan Kidung Jemaat nomor 450, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukan kau ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolong
membawakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, di mana kami boleh lagi diberi kesempatan beribadah di pagi hari ini. Dalam persekutuan ibadah saat ini ya Tuhan, mensyukuri segala berkat Tuhan dalam hidup kami boleh lagi membawa persembahan, baik persembahan untuk pelayanan, pembangunan, sampul syukur HUT pribadi dan perkawinan, maupun sampul syukur lainnya. Diberkati apa yang sudah kami berikan, dan Tuhan tetap terus selalu memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Dan biarlah Roh Kudus akan terus memampukan kami selalu untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Ini yang menjadi doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat kehidupan kami. Amin. Masih tetap berdiri, kita lakukan Kidung Jemaat nomor 381 yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih, yang itu Allah, pengasih pun bagiku. Aku selamatkan oleh kasih-Nya kepadaku. Mari silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Kami memuji memuliakan Tuhan atas perkenanan-Mu bagi kami semua. Kami boleh mengambil bagian dalam peribadatan di rumah gereja, tetapi juga melalui siaran radio RRI di hari Minggu yang kudus dan mulia ini. Menyatu dalam doa, pujian, dan firman, menjadi persekutuan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong gereja kami dengan semua perangkat pelayanan yang ada, mulai dari Ketua Badan Pekerja, Majelis Jemaat, Bapak Pendeta James Adrian MTH, dengan semua pendeta yang Engkau tugaskan melayani di Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum, Badan Pekerja, Majelis Jemaat, Penasihat Jemaat, Diaken dan Penatua, dari kolom 1 sampai kolom 24, Ketua Komisi Biprah, Kelompok Pelayanan Lansia, KPDP, UPK Biprah, kolom 1 sampai kolom 24, Kostor, Pegawai Gereja, Panji Yosua. Bahkan semua kami yang sudah boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di saat ini, baik kelompok paduan suara yang ada di setiap kolom, tetapi juga pelayan khusus dan jemaat Tuhan. Berkatilah kiranya hidup kami dengan segenap amanat, tanggung jawab, kepercayaan yang Tuhan beri, supaya kami pun mampu memaknai hidup hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami boleh melaksanakan panggilan pelayanan kami, kerja, aktivitas hidup kami, baik pribadi, keluarga, tetapi pun sebagai persekutuan jemaat Tuhan. Semua karena Tuhan yang menolong dan menganugerahkannya bagi kami. Sehingga tatkala kami diperhadapkan dengan persoalan gumul, tantangan, ujian-ujian iman, kami tetap mampu menghadapi semuanya. Kami tetap kuat, kokoh, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami.
Bahkan lebih daripada itu, kami mampu tampil sebagai pemenang oleh karena Engkau menganugerahkan kepada kami kemampuan untuk menyikapi segala situasi yang dijumpakan dalam hidup ini. Engkau yang mengajarkan banyak hal bagi kami. Engkau yang memelihara hidup kami. Dan Engkau yang terus menyatakan keberpihakan-Mu bagi kami. Kami orang-orang percaya yang senantiasa menyerahkan hidup hanya pada pertolongan Tuhan. Kami sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya hidup kerja pelayanan kami ke depannya, usaha dan mata pencarian studi pendidikan kami, semua yang akan kami kerjakan, semua yang akan kami lakukan, kiranya semua ada dalam perkenanan Tuhan. Kami mengundang Engkau Tuhan Allah untuk hadir bersama dengan kami dalam perjalanan hidup yang Engkau anugerahkan kepada masing-masing kami, sehingga hidup yang kami jalani bukanlah kami jalani bagi diri kami sendiri, tetapi kepadamu ya Tuhan Allah yang mempercayakan hidup bagi setiap kami. Sehingga pun kami selalu bersyukur, berterima kasih yang terarah hanya kepada Tuhan. Tuhan yang mempunyai kuasa baik di sorga maupun di bumi. Engkau yang berdaulat atas seluruh ciptaan, bukan saja kami manusia. Sebab apalah daya kami? Kami tidak ada apa-apanya. Kami hina, lemah, tetapi Engkau memberi kami kekuatan dan kemampuan. Karena itu segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu. Dan biar kiranya Engkau Tuhan Allah sendiri yang akan terus menuntun, menyertai, memberkati hidup kami. Engkau akan terus menjadi Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang kami andalkan, yang kami harapkan. Sehingga hidup yang penuh sukacita, shalom, damai sejahtera akan sungguh benar menjadi bagian kami, bukan hanya hari ini, tetapi juga hari esok dan selanjutnya. Karena kami memiliki Allah Engkau Tuhan sendiri yang telah mengerjakan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dalam persekutuan ibadah di saat ini, kami juga mau berdoa bagi pemerintah kami, baik dari pusat sampai di tempat kami. Hadirkanlah pemimpin yang takut akan Tuhan, yang bertanggung jawab melaksanakan tugas amanat kepercayaan yang Tuhan beri bagi mereka dengan penuh takut akan Tuhan, dengan adil, dengan jujur, dengan benar, seperti mereka melakukannya untuk Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan berkati juga badan pekerja Majelis Sinode Gemim dengan semua hamba-hamba Tuhan yang Engkau pakai melayani, mengerjakan tanggung jawab kerja pelayanan di lingkup Gereja Masehi Injili Minahasa. Berkati semua hamba-hambamu, perlengkapi senantiasa untuk tugas tanggung jawab kerja pelayanan. Nama Tuhan semakin disebar dan Tuhan sajalah yang dimuliakan. Bukan karena hebat kami, tetapi yang kami beritakan adalah Engkau Tuhan, Kepala Gereja dan Tuhan dunia ini. Engkau yang mempunyai kerja pelayanan. Kami berdoa hari ini dalam rencana Gereja Gemim Sion Teling Sentrum menghentar yang kekasih Bapak Pendeta James Adrian untuk diterima sebagai Ketua Badan Pekerja, Majelis Jemaat dan Ketua Wilayah di Gemim Kalvari Pineleng. Semua rencana berjalan dengan segala baik. Dan bermohon kami juga untuk rencana serah terima jabatan pelayanan di minggu yang akan datang, yang akan berlangsung di Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum. Semuanya juga berjalan dengan segala baik tanpa kendala apapun. Karena yang dikerjakan adalah tugas pelayanan yang harus terus dilanjutkan dan Tuhan sajalah yang dimuliakan. Kami berdoa bagi hari ini, bagi saudara-saudara kami
yang menikmati kegembiraan, baik karena hari ulang tahun kelahiran, tetapi juga oleh karena hari ulang tahun perkawinan. Bapak Oscar Haries Sandiatang, hari ulang tahun ke-53. Bapak Wenan William Wendur, hari ulang tahun ke-64. Bapak Christian Alexander Dien, hari ulang tahun ke-46. Ibu Olga Mongkau, hari ulang tahun ke-67. Ibu Okvili Kando, hari ulang tahun ke-27. Ibu Arsya Nehemia Gosal, hari ulang tahun ke-35. Dan keluarga Diaken Sinadia Bororing, hari ulang tahun perkawinan ke-23. Keluarga Poli Waten, hari ulang tahun perkawinan yang ke-10 tahun. Engkau yang telah berkenan memberkati pribadi dan keluarga untuk hari ini, menikmati sukacita dan kegembiraan di hari ulang tahun kelahiran tetapi juga di hari ulang tahun perkawinan. Maka Engkau sajalah yang akan terus memberkati baik pribadi tetapi juga keluarga di hari-hari kehidupan mereka ke depan. Dan biar kiranya mereka menyadari dan merasakan kehadiran Tuhan yang memberkati mereka, sehingga mereka mengembalikan pujian syukur hanya kepada Tuhan yang telah menganugerahkan segala sukacita itu. Kami juga berdoa bagi kami sekalian sebagai anggota Sidi Jemaat yang hari ini akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan yang telah menghentar kami, yang menolong kami dalam berbagai persiapan diri pribadi kami, maka kiranya Tuhan berkenan atas kami semua, sehingga semuanya berjalan dengan segala baik. Kami boleh mengambil bagian dalam makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, dan kemudian memaknai itu dalam perjalanan hidup kami, bahwa Engkau telah mati atas segala dosa kami, dan karena itu kami mau hidup untuk Tuhan, dan kami akan terus mengatur bagaimana baiknya hidup di dalam Tuhan, di dalam kami menantikan kedatangan Kristus kembali. Sehingga ketika segala sesuatunya teralami, maka Engkau akan mendapati kami benar-benar telah menjadi orang percaya yang menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan di hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan telah menolong kami di sepanjang minggu yang telah berlalu, dan kami akan menapaki minggu yang baru di bulan yang baru, menjemput hari esok dengan penuh pengharapan. Tuhan menolong kami semua. Sukses berhasil kiranya boleh menjadi bagian setiap kami. Panitia Hari Raya Gereja yang ada di Jemaat Gemim Sion Tiling Sentrum, tetapi juga yang ada di setiap kolom, dari kolom 1 sampai kolom 24. Tuhan juga menolong mereka dalam berbagai upaya, dalam berbagai persiapan, dalam berbagai hal yang mereka kerjakan, yang di dalamnya mereka tentu melakukannya itu untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Ini kami yang berdoa, ini kami yang berucap syukur dan yang bermohon pun yang berpengharapan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sementara pelayan khusus akan memasang lilin di meja perjamuan, kita melakukan sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil aku datang.
Penetapan perjamuan kudus. Marilah kita membaca firman Tuhan mengenai penetapan perjamuan kudus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah kita akan makan roti dan minum cawan untuk memberikan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Oleh Roh Kudus kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia, dan sambil menanti-nantikan kerajaan Allah sekarang ini telah memperoleh kehidupan kekal dan kedudukan sebagai anak dalam kemuliaan. Bahkan sebagai anggota satu tubuh telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Roh Kudus menolong kita. Amin.
Roti yang dipecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Demikian pelayanan meja pertama, menyambut meja kedua, kita melakukan di salibmu ku sujud. Di salibmu ku sujud, miskin pun terlama, Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, dirimu selamatkanlah. Roti yang dipecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita.
Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Demikian pelayanan meja kedua menyambut meja ketiga, kita melakukan tenanglah kini hatiku. Roti yang dipecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Demikian pelayanan meja ketiga menyambut meja keempat, kita melakukan suaramu ku dengar. Suaramu
padamu, dalam darahmu kudus, sucikan diriku. Bapak Ibu Saudara, ini meja terakhir ya. Jadi yang belum mengambil bagian silakan untuk mengambil bagian di meja perjamuan terakhir ini. Roti yang dipecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Masih ada. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Demikian pelayanan meja terakhir, kita melakukan saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepadanya dan memuji namanya dengan membaca Mazmur pasal 118 ayat 1 sampai 4. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari berdoa. Kami mengagungkan Engkau dalam ucapan syukur dan terima kasih, karena Engkau sendirilah yang telah berkenan melayakkan kami semua anggota Sidi Jemaat untuk boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus, dalam mana kami makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Dan biar kiranya ketika kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kami benar-benar memaknai pengorbanan Kristus, karya selamat-Mu, dan akan mempersiapkan diri pribadi kami untuk menyambut kedatangan Kristus kembali, dengan mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup yang tertuntun, terbimbing, terpelihara, yang menghadirkan setiap kehendak Tuhan di dalam Kristus Yesus, bahwa roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus bukanlah cuma seremonial belaka bagi kami, tetapi benar-benar memaknai setiap kami untuk menghadirkan Engkau selalu dalam kehidupan ini. Engkau terus berkarya, berencana dalam kehidupan kami, sebab Engkaulah Allah, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, baik hari kemarin, hari ini, tetapi hari yang akan datang. Sehingga hidup yang penuh sukacita, shalom, damai sejahtera, berbahagia, hidup di jalan Tuhan, benar-benar menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 5 Oktober 2025, dan saya akan membacakan surat keputusan dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim. Surat keputusan nomor B2671 tahun 2025 tentang mutasi Pendeta James Adrian MTH. Karena amanat kasih dan karunia Kristus Kepala Gereja dan Tuhan dunia, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa menimbang bahwa dalam rangka memperluas wawasan dan pengalaman demi peningkatan pelayanan dan untuk menjawab kebutuhan pelayanan, maka dipandang perlu untuk melaksanakan mutasi bagi pekerja Gemim khususnya pendeta. Mengingat Tata Gereja Gemim tahun 2021 memperhatikan keputusan rapat Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim tanggal 24 September 2025 memutuskan menetapkan: pertama, membebaskan Pendeta James Adrian MTH dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Sion Teling Sentrum dan Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Manado Teling Tingkulu. Kedua, menempatkan dan menugaskan Pendeta James Adrian MTH ke Jemaat Kalvari Pineling, Wilayah Pineling, untuk melaksanakan tugas-tugas pendeta dan juga sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat. Ketiga, Pendeta James Adrian MTH diangkat dan ditetapkan dalam jabatan sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Pineling. Keempat, mendapat biaya hidup dari kas umum Sinode Gemim, sedangkan tunjangan serta rumah kediaman diatur oleh jemaat dan wilayah tempat bekerja. Kelima, pelaksanaan serah terima atau pisah sambut pelayanan harus dilaksanakan paling lambat 3 bulan sejak tanggal penetapan. Keenam, keputusan ini berlaku sejak tanggal serah terima tugas jabatan
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tomohon pada tanggal 26 September 2025 sudah bertanda dan cap Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa, Pelaksana Tugas Ketua Pendeta Yani Ciharende MTH, Sekretaris Pendeta Dr. Evert A.A. Tanggal MPDK. Surat Keputusan Nomor B2670 Tahun 2025 tentang mutasi Pendeta Amos Barnabas Mondoringin MTH karena amanat kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja dan Tuhan dunia. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa menimbang bahwa dalam rangka memperluas wawasan dan pengalaman demi peningkatan pelayanan dan untuk menjawab kebutuhan pelayanan, maka dipandang perlu untuk melaksanakan mutasi bagi pekerja Gemim khususnya pendeta. Mengingat Tata Gereja Gemim tahun 2021, memperhatikan keputusan rapat Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim tanggal 24 September 2025 memutuskan menetapkan: pertama, membebaskan Pendeta Amos Barnabas Mondoringin MTH dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Shalom Karombasan dan Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Manado Selatan 1. Kedua, menempatkan dan menugaskan Pendeta Amos Barnabas Mondoringin MTH ke Jemaat Sion Teling Sentrum Wilayah Manado Teling Tingkulu untuk melaksanakan tugas-tugas pendeta dan juga sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat. Ketiga, Pendeta Amos Barnabas Mondoringin MTH diangkat dan ditetapkan dalam jabatan sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Manado Teling Tingkulu. Keempat, mendapat biaya hidup dari kas umum Sinode Gemim, sedangkan tunjangan serta rumah kediaman diatur oleh jemaat dan wilayah tempat bekerja. Kelima, pelaksanaan serah terima atau pisah sambut pelayanan harus dilaksanakan paling lambat 3 bulan sejak tanggal penetapan. Keenam, keputusan ini berlaku sejak tanggal serah terima tugas jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tomohon tanggal 26 September 2025 sudah bertanda dan cap Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa, Pelaksana Tugas Ketua Pendeta Yani Ciharende MTH, Sekretaris Pendeta Dr. Evert A.A. Tanggal MPDK. Informasi selanjutnya dari Komisi Pelayanan Anak, ibadah sekolah minggu Aras Jemaat dilaksanakan pada hari Minggu 12 Oktober 2025 jam 7 pagi, tempat di Gedung Gereja Gemim Sion Teling. Ibadah bimbingan guru sekolah minggu Senin 6 Oktober tahun 2025 jam 6 sore bertempat di kolom 3 atas nama Encik Florce Sainusa, keluarga Wendur Sainusa. Komisi Pelayanan Remaja, ibadah remaja Aras Jemaat dilaksanakan pada hari Jumat 10 Oktober 2025 jam 7 malam di Gemim Sion Teling, Sentrum Manado. Ibadah lansia Aras Jemaat dilaksanakan pada hari Kamis 9 Oktober 2025 jam 4 sore di Gemim Sion Teling. Pendaftaran katekisasi calon sidi jemaat buka setiap hari Senin sampai dengan Minggu. Kelas katekisasi sudah dimulai tanggal 6 Oktober 2025. Ibadah kebaktian penyegaran iman dilaksanakan pada hari Jumat 10 Oktober 2025 jam 6 sore di Gereja Gemim Sion Teling. Pada ibadah Minggu tanggal 19 Oktober 2025 ada pundi ekstra untuk menunjang program pemuda di ibadah subuh, pagi, dan sore. Ucapan terima kasih kepada pria Kombapa Kolom 12 yang sudah menyumbangkan 1 dus atau 12 botol anggur untuk perjamuan kudus sedunia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ucapan terima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan persembahan syukur, sampul syukur hut pribadi, sampul syukur hut perkawinan, sampul syukur bulanan, perpuluhan keluarga, sampul syukur lainnya, serta sampul untuk pembangunan. Ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan disampaikan bahwa yang hadir pada ibadah perjamuan atau yang
duduk perjamuan kudus di saat ini berjumlah 202 sidi jemaat. Dan akhirnya dengan bangga dan syukur atas nama seluruh jemaat yang hadir di ibadah ini, bahkan yang mengikuti ibadah melalui siaran Radio Republik Indonesia Manado, mengucapkan terima kasih atas pelayanan kepada Kadim Ibu Pendeta Iren Sompi Lawalata SH MTH, pendamping Kadim P1 Ibu Penatua Vivi Sors SKM, pelayan khusus di kolom 21, P2 Bapak Diaken Jenny Mondigir, pelayan khusus di kolom 23, penjemput jemaat Ibu Penatua Yosina Kalumata, pelayan khusus di kolom 23, dan Ibu Diaken Grace Winokan, pelayan khusus di kolom 19. Doa Kadim Bapak Penatua Maksi Sulung SE, pelayan khusus di kolom 19. Penataan meja perjamuan Bapak Diaken Dr. Noli Bari, pelayan khusus di kolom 10, Ibu Diaken Ellen Tumbal, pelayan khusus di kolom 4, Bapak Penatua Albert Liu, pelayan khusus di kolom 18, dan Bapak Penatua Dr. Andes Jemi Mangindan MKes, pelayan khusus di kolom 6. Pemain musik Pemuda Afril Saronsong Kantoria, Bapak Hari Paat, Ibu Leticia Hermanto, dan Pemuda Dita Balwahani, Operator LED Pemuda Gladys Karu, Panji Yosua, Kostor Pegawai Gereja, dan tim multimedia. Juga terima kasih khususnya kepada Radio Republik Indonesia Manado yang sudah menyiarkan ibadah minggu saat ini. Dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat serta pelayan khusus Kemension Teleng Sentrum Manado mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh jemaat di ibadah minggu saat ini, baik yang beribadah secara langsung di Gedung Gereja Kemension Teleng Sentrum Manado dan jemaat yang lainnya yang mengikuti ibadah melalui Radio Republik Indonesia Manado. Dengan doa dan harapan Tuhan Yesus memberkati torang semua. Demikian warta jemaat. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya ajak kita berdiri dan kita akan menyanyi Ku Berbahagia. Saudara-saudara, perhatikanlah nasihat firman Tuhan yang berikut dalam 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
berdiri. Biar jadi bapak.